Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, ketemu lagi kita di channel saya Cinta Sunnah. Bahwasanya di balik sunnah ada kejayaan. Pembahasan kita kali ini adalah tentang bab masjid dan adab-adabnya. Dasar utama mendirikan masjid adalah takwa, Al-Quran. Barang siapa mendirikan masjid, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendirikan baginya disediakan bangunan seperti itu di surga. Hadis riwayat Muslim. Maksud masjid didirikan adalah sebagai: pertama, tempat sholat. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, tempat zikir. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, tempat tilawat Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Keempat, tempat majelis agama. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Kelima, tempat taklim Al-Quran. Hadis riwayat Tabrani dan Al-Bazar. Keenam, tempat taklim masail. Hadis riwayat Tabrani. Ketujuh, pusat dakwah Islamiyah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud. Masjid hendaknya dibangun di tempat yang dekat dengan masyarakat yang mudah dikunjungi. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Masjid hendaknya sederhana, tidak terlalu mewah seperti orang Yahudi dan Nasrani yang memperelok gereja. Hadis riwayat Abu Dawud. Abu Darda radhiyallahu an berkata, "Jika kamu mengukir-ngukir masjid, maka kehancuran akan menimpamu." Berlomba-lomba memperindah masjid mengakibatkan riya dan berbangga diri. Akhirnya jauh dari maksud sebenarnya adalah mendirikan masjid. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan datang kepada manusia satu masa di mana mereka akan berbangga-bangga dalam membangun masjid, tetapi mereka tidak meramaikannya, kecuali sebagian kecil saja. Syarhus Sunnah. Jika melihat masjid, hendaklah membaca basmalah dan salawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Masuk masjid hendaknya mendahulukan kaki kanan dengan niat i'tikaf. Hadis riwayat Ibnu Nuaim dan Abu Dawud. Lafaz niat i'tikaf ialah: nawaitul i'tikaf fa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Aku niat beriktikaf di dalam masjid ini semata-mata karena Allah Ta'ala. Caranya melepaskan sendal kaki kiri dan diinjak oleh kaki kiri. Kemudian lepaskan sendal kaki kanan dan melangkah masuk. Hadis riwayat Imam Nawawi. Masuk masjid disunahkan membaca doa, Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu rahmatmu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai. Keluar masjid hendaknya mendahulukan kaki kiri dengan membaca doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon karuniamu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai. Caranya melangkah keluar dengan kaki kiri dan injak sendal bagian kiri. Kemudian masukkan kaki kanan ke sandal kanan, lalu masukkan kaki kiri ke sandal kiri. Hadis riwayat Imam Nawawi. Sunnah memberi wewangian di masjid. Hadis riwayat Nasai. Sunnah sholat 2 rakaat tahiyatul masjid ketika masuk masjid sebelum duduk. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Kecuali di Masjidil Haram, lebih utama dimulai dengan tawaf untuk menghormatinya.
Jika tidak sempat melakukan sholat tahiyatul masjid, maka bacalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Di masjid hendaknya hidup 4 amalan di dalamnya, yaitu pertama, dakwah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, ta'lim wa ta'lum. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, zikir ibadah. Hadis riwayat Muslim. Dan yang keempat, khidmat. Selama di masjid hendaknya selalu menutup aurat. Hadis riwayat Nasa'i. Sebaik-baik tempat sholat bagi laki-laki adalah di masjid, dan sebaik-baik tempat sholat bagi wanita adalah di dalam rumahnya. Masyarakat di sekitar masjid hendaknya menghormati tamu-tamu yang berziarah di masjidnya, karena mereka adalah tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Abi Su'aibah. Hal-hal yang dibolehkan di dalam masjid: boleh mengeluarkan orang yang membawa bau-bauan tidak enak dari masjid. Hadis riwayat Nasa'i. Boleh tidur di dalam masjid dengan niat i'tikaf. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah membuat kemah di dalam masjid untuk beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Nasa'i. Boleh menjadikan tempat ibadah umat lainnya sebagai masjid, dan boleh membongkar kuburan untuk dijadikan masjid. Hadis riwayat Nasa'i. Maksudnya, kuburan dipindahkan ke tempat yang lain untuk dijadikan masjid. Boleh tidur, makan, dan minum di masjid asalkan dengan niat i'tikaf. Hadis riwayat Nasa'i. Hal-hal yang tidak dibolehkan di dalam masjid: tidak boleh menjadikan kuburan sebagai masjid. Hadis riwayat Nasa'i. Sebelum dibongkar atau dipindahkan, tempat itu tidak boleh dijadikan masjid. Tidak boleh meludah di dalam masjid. Hadis riwayat Nasa'i. Tidak boleh bersair dan bernyanyi di dalam masjid. Jika mendengar orang yang bernyanyi di dalam masjid, dianjurkan berdoa, semoga Allah menghancurkan mulutnya 3 kali. Hadis riwayat Ibnu Sina dan Nasa'i. Tidak boleh mengadakan jual beli di masjid. Jika melihat orang berjualan di dalam masjid, hendaknya berdoa, semoga Allah merugikan perdagangannya. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Tidak boleh mencari barang hilang di dalam masjid. Jika melihat orang mencari barang hilang di dalam masjid, disunnahkan berdoa, ya Allah, semoga barangnya tidak ditemukan. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Tidak boleh membawa senjata terhunus di dalam masjid. Hadis riwayat Tabrani dan Nasa'i. Masjid tidak boleh dijadikan jalan lintasan untuk lewat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak boleh menyatukan pintu masjid untuk wanita dan laki-laki. Wanita tidak boleh masuk dari pintu laki-laki dan sebaliknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Tidak boleh bersuara keras, tertawa, bersenda gurau, berbicara sia-sia, dan makruh membawa bau-bauan yang tidak enak seperti bau bawang, rokok, jengkol, pete, dan lain-lain ke dalam masjid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Termasuk jangan buang angin di dalam masjid. Hadis riwayat Muslim. Tidak boleh memotong dan membersihkan kuku, rambut, mengibaskan kain dengan keras, menyisir rambut dan janggut, atau bersiwak di dalam masjid. Perbuatan itu akan mengotori masjid. Dan jika ada kotoran, disunnahkan mengeluarkannya dari masjid. Hadis riwayat Abu Daud. Wallahu a'lam bissawab. Demikian pembahasan kita mengenai bab masjid dan adab-adabnya.
Semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Jangan lupa dukung video ini dengan cara klik like, subscribe agar kamu dapat menonton video-video berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.